lewat seorang MC atau master seremoni yang memulai dengan pantun untuk acara rapat kerja. Jadi kalau dibilang kita akan berpantun, Bapak Ibu bilang apa? Cakep. Pergi ke pasar beli ketupat. Kurang kuat kah? Pergi ke pasar beli ketupat. Jangan lupa dibungkus daun. Segala puji, segala syukur hanya bagi Allah pemilik kehidupan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah tentang kemuliaan hanya bagi Allah. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam praktek kehidupan kita setiap hari, terkadang kita mencari pujian hanya untuk diri kita. Kita mencari segala sesuatu untuk popularitas kita, atau segala yang kita lakukan supaya kita dipuji. Dan Mazmur 115 dengan tegas mengingatkan saudara dan saya bahwa hidup kita bukan tentang kita, tetapi hidup yang Allah percayakan bagi saudara dan saya adalah bagaimana hidup yang menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan Allah. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Mazmur ini juga dia bercerita tentang bangsa Israel yang ada dalam situasi tekanan, yang mengalami penghinaan, yang mengalami tekanan emosi, yang mengalami berbagai hal yang tidak adil. Mereka diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya bisa menggugurkan iman percaya mereka. Di mana Allah? Pada ayat yang kedua dikatakan di sana, di mana Allahmu? Mazmur ini menjadi deklarasi iman bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat. Dan hari ini firman Tuhan ini mengingatkan dengan tegas bagi saudara dan saya, kalau kita hidup sampai dengan hari ini, semua karena Tuhan. Dan kalau kita hidup sampai dengan hari ini, maka tujuannya cuma satu, supaya Allah itu dimuliakan. Ada amin? Ada 3 hal penting yang mau disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini terkait dengan Mazmur 115 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang pertama, pada ayat yang pertama yang merupakan nats pembimbing kita, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih, pemazmur mengajak kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus Allah dimuliakan, bukan kita. Kadang dalam praktek hidup kita, saudara dan saya, kita lupa, tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, kita mencari pujian untuk diri kita. Kita melakukan segala sesuatu supaya orang melihat bahwa benar kita adalah orang-orang yang baik. Padahal tujuannya cuma satu. Apa tujuan kita datang ke gereja? Ada orang yang berkata bahwa kita akan mendengar firman Tuhan. Ada orang yang berkata bahwa kita bersekutu. Ada orang yang berkata bahwa itu hari yang Tuhan sediakan bagi kita untuk berdoa, bertemu, mendengar firman. Tapi apa sesungguhnya yang menjadi tujuan akhir dari saudara dan saya datang ke gereja? Yang menjadi tujuan akhir bagi saudara dan saya datang ke gereja adalah bagaimana firman Tuhan itu dia bisa bertumbuh, berbuah. Dan lewat buah itu bukan saudara dan saya yang dipuji, tetapi Allah yang dimuliakan. Hal yang kedua yang mau disampaikan bagi saudara dan saya saat ini, bahwa kita juga diperhadapkan dengan situasi kehidupan yang menurut pemazmur mengingatkan kita bahwa Allah itu yang harus terutama dan bukan hal yang lain. Yang dimaksud di sini dengan berhala-berhala. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Tetapi berhala-berhala adalah perak, emas dan buatan tangan manusia. Mereka punya mulut, punya telinga, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apa yang menjadi berhala kita?
Yang menjadi berhala kita adalah uang. Yang menjadi berhala kita adalah kedudukan. Yang menjadi berhala kita adalah posisi aman kita. Yang menjadi berhala kita adalah kenyamanan kita, bukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadang Allah yang di sorga itu kita tinggalkan, kita akan cari Dia kalau sudah ada dalam persoalan, kalau sudah ada masalah, baru kita berteriak minta Tuhan. Tapi dalam praktek kehidupan kita, kita lebih mengutamakan hal-hal yang menyenangkan hati kita, tawaran-tawaran dunia, dan itulah yang dimaksud dengan berhala saat ini. Bapak dan Ibu Saudara, kadang kita mau ke gereja, kita hitung dulu. Kalau saya pergi ke gereja, berarti ada banyak pekerjaan yang tidak bisa saya kerjakan. Kalau mau pergi pada sektor, saya tidak pergi pada sektor. Bagaimana dengan kerja kita? Pemazmur hari ini mengingatkan kita, bahkan menegaskan bagi saudara dan saya, bahwa yang terutama dalam kehidupan ini adalah bagaimana hidup itu ditujukan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi sebenarnya dalam kehidupan saudara dan saya, Allah itu yang harus pertama-tama dan bukan yang kedua. Tapi praktek kehidupan kita berkata lain, mencerminkan yang lain. Ini merupakan suatu peringatan. Peringatan dengan tegas, menjadi itulah orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Kita akan menyembah sesuatu yang kosong, yang tidak mendatangkan apa-apa. Kalau kita mencari apa yang menjadi keinginan kita, kalau kita mencari apa yang membuat kita menjadi nyaman, maka sesungguhnya Allah itu tidak ada pada kita. Lalu kita akan berkata dalam apologet kita, saya di sana juga bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Betul tidak? Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika saya baca Mazmur ini berulang kali, ternyata Mazmur ini dengan tegas mau mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita cari di dunia ini hanya bersifat sementara, dan kita tidak boleh menghambakan diri untuk menyembah kepadanya, mengagungkannya lebih daripada Tuhan Allah. Itu berarti pekerjaan, semua hal itu merupakan hal yang sekunder. Hal yang utama adalah memuliakan Tuhan. Bagaimana hidup saudara dan saya memuliakan Tuhan? Kalau saudara dan saya berkata adalah kita orang Kristen, orang yang menerima Kristus, maka hal yang ketiga yang mau dibilang oleh pemazmur bagi saudara dan saya, bahwa itu adalah aplikasi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Hidup yang menjadi milik Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan Allah, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Allah, mengakui Dia dalam segala tindak tanduk kita, melakukan apa yang Ia kehendaki dalam seluruh kehidupan kita, hidup sebagai saksi menunjukkan kepada dunia ini di mana Allah kita berada. Hidup yang bersaksi, bukan kita berkata bahwa saya anak Tuhan, saya orang Kristen, saya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tapi dalam praktek hidupnya tidak seperti itu. Hidup yang bersaksi adalah hidup yang menunjukkan identitas jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hidup kita klaim menjadi milik Tuhan, itu berarti hidup yang dipercayakan bagi saudara dan saya seutuhnya kita serahkan hanya untuk Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu mungkin masih ingat cerita lucu yang saya sampaikan di atas mimbar beberapa waktu yang lalu. Jangan kita seperti kera atau monyet yang ketika angin kencang datang, kita pegang kuat pada dahan. Tapi ketika angin sepoi-sepoi datang, kita tertidur lupa, dan pada akhirnya kita jatuh. Tawaran dunia menawarkan segala kenikmatannya bagi saudara dan saya. Kalau kita datang ke gereja, pendeta khotbah terlalu lama, pendeta ini khotbah terlalu lama, doa terlalu lama. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini menegur kita dengan tegas bahwa hidup yang dipercayakan Allah bagi saudara dan saya adalah hidup yang harus memuliakan Tuhan Allah. Jadi ketika saudara dan saya ada dimanapun, di tempat pekerjaan kita, dalam situasi apapun,
hidup itu harus kita karyakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mazmur 115 ayat 1 sampai 8 mengajak saudara dan saya untuk kembali kita melihat, mengoreksi diri kita. Apa motivasi hidup kita? Apakah untuk Tuhan ataukah hanya untuk diri kita? Mazmur ini juga mengingatkan kita, menegur kita untuk kita mengoreksi objek penyembahan kita. Kita sembah Allah atau kita sembah hidup yang Allah percayakan bagi kita dengan berhala-berhala modern seperti uang, seperti karir, seperti popularitas, seperti kedudukan jabatan. Kita ditegur dengan tegas. Mari kita kembali mengoreksi diri, melihat pada diri kita. Sejauh mana hidup yang Allah percayakan bagi kita, kita abdikan. Untuk Tuhankah atau untuk diri kita? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.